Saudara, sidang paripurna DPR RI pada 1 September lalu sudah mengesahkan RUU Mahkamah Konstitusi. Ini adalah perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Revisi undang-undang ini menuai kontroversi pro dan kontra karena pembahasannya yang dinilai sangat cepat dan terkesan terburu-buru, apalagi dalam situasi pandemi saat ini. Sejumlah kelompok masyarakat menilai rancangan undang-undang ini justru syarat kepentingan, khususnya bagi para hakim Mahkamah Konstitusi. Benarkah ada sesuatu di balik pengesahan ini? Apa itu sesuatu? Kita akan bahas bersama anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Nasdem Taufik Basari, lalu ada peneliti konstitusi dan demokrasi Kode Inisiatif Viola Reininda, dan juga ada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Ya. Saya ingin catatan dulu Mbak Viola, apa yang kemudian Anda bisa sampaikan di sini? Baik, Mas Aiman, pertama, proses ini penuh dengan paradoks ya. Tapi lebih dari itu dia bukan hanya sekedar menunjukkan keanehan-keanehan saja, tetapi sudah menunjukkan dekadensi atau kemerosotan moralitas berkonstitusi. Di poin mana Mbak Viola? Oke, secara logika sederhana saja kita bisa melihat dengan prosesnya yang cacat formil. Pertama, dia tidak masuk prolegnas tahun 2020-2024. Yeah. Kemudian tanpa mempertimbangkan sense of crisis di tengah pandemi COVID-19, dia jadi prioritas dan cepat sekali disahkan dalam waktu 7 hari. Bahkan Hanya seminggu ya? Pembahasan BIM-nya pun hanya menghabiskan waktu 3 hari. Oke. Apalagi prosesnya dilakukan secara tertutup dan juga tidak melibatkan publik. Nah, di sini kemudian kan memunculkan kecurigaan-kecurigaan. Oke, langsung saja. Apa kecurigaannya? Oke, dari proses yang buruk ini, substansinya itu hanya berkutat pada jabatan hakim saja. Yang pertama, perpanjangan masa jabatan hakim maksimal 15 tahun hingga usia pensiun 70 tahun. Kemudian penghapusan periodisasi jabatan hakim jadi hanya 1 periode. Peningkatan usia minimal menjadi hakim konstitusi menjadi 55 tahun dan juga perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua hakim konstitusi seperti itu. Dari 15 pokok perubahan, 5 saja yang berkenaan dengan jabatan hakim ini yang sebetulnya sangat berbahaya begitu. Apalagi titik krusialnya itu terletak pada perpanjangan jabatan hakim ini ditujukan untuk hakim konstitusi yang saat ini tengah menjabat. Iya. Harusnya aturan baru itu untuk next. Iya, betul. Untuk periode berikutnya. Ini sekarang jadi kalau sebelumnya kan setiap 5 tahun harus dipilih ya. Sekarang 15 tahun. Ya, 15 tahun sekali pemilihannya. Dan langsung diterapkan pada hakim konstitusi saat ini. Iya, betul. Sulit untuk kemudian tidak bicara soal kecurigaan. Saya ingin tahu kecurigaan apa yang kemudian ada di benak Anda. Ini kan bicara soal, saya paham maksudnya, antara hakim MK dengan DPR, begitu kan? Ya, betul. Dan juga presiden sebagai pembentuk undang-undang. Oke, apa kecurigaannya? Untuk menjawab kecurigaan ini kita perlu melihat sepak terjang Mahkamah Konstitusi selama ini. Dari data dari Kode Inisiatif menunjukkan bahwa memang Mahkamah Konstitusi adalah satu ancaman bagi legislator seperti itu. 271 putusan mengabulkan permohonan pemohon. Kemudian 11 diantaranya membatalkan seluruh undang-undang karena dalam tanda kutip desakan jantung undang-undang itu tidak senada dengan undang-undang dasar. Misalnya di dalam undang-undang sumber daya air, undang-undang perkoperasian, ketenaga listrikan, dan sebagainya. Itu dimentahkan lagi oleh Mahkamah Konstitusi, direvisi? Betul. Okay. Apalagi jika kita mengaitkan dengan praktik pembentukan undang-undang saat ini, banyak sekali undang-undang kontroversial yang dibentuk oleh legislator. Misalnya? Di tahun lalu kita lihat ada revisi undang-undang KPK. Kemudian masih di tengah pandemi juga revisi undang-undang Minerba. Dan yang saat ini tengah digodok adalah revisi undang-undang Cipta Kerja dan revisi undang-undang pemilu. Omnibus Law. Iya, betul. 3 itu, dan mungkin nanti satu lagi tambahan undang-undang pemilu yang mungkin akan banyak sekali menyita perhatian. Ya, betul. Ini adalah rentetan undang-undang kontroversial yang sangat berpotensi untuk diamankan oleh legislator
maupun jadi pertukaran antara legislator dengan Mahkamah Konstitusi. Baik, saya sudah menangkap pesannya, publik sudah mendapat pesannya. Saya ingin kemudian jawaban dari legislator di DPR RI, Bung Taufik Basari. Bung Tobas, silakan. Ya, baik, Bung Aiman. Saya akan jawab satu-satu ya. Yang pertama-tama, revisi Undang-Undang MK ini adalah revisi atau rancangan undang-undang yang masuk dalam kategori di prolegnas itu kumulatif terbuka. Yang dimaksud RUU kumulatif terbuka adalah RUU yang diajukan sebagai akibat dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Satu. Jadi ada di prolegnas dalam kategori kumulatif terbuka. Bisa dicek di prolegnasnya. Jadi keliru kalau dikatakan tidak ada di prolegnas. Yang kedua, karena ini kumulatif terbuka, maka materi muatannya adalah hal-hal yang memang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, yang tadi disebutkan itu semuanya adalah hal-hal yang pernah diputus Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak di luar dari putusan Mahkamah Konstitusi. Semua tadi yang disebutkan oleh Kompas tadi ya, dan oleh Viola. Nah, yang berikutnya adalah kenapa kemudian tadi di pertanyaan yang dibahas hanya soal usia, syarat usia, kemudian tata cara pemilihan dan sebagainya. Karena memang itulah yang ada di putusan Mahkamah Konstitusi. Sekarang berikutnya adalah... Jadi bukan hal yang baru maksudnya, bahwa itu sudah diputuskan sebelumnya? Betul. Jadi ini adalah... Dalam putusan apa, Bung Tobas? Ya, kenapa? Dalam putusan apa itu? Misalnya 5 tahun masa jabatan menjadi 15 tahun. Betul. Ada 5 putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi rujukan dari revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini. Yang pertama adalah putusan nomor 48 tahun 2011 ya, tentang larangan ultra petita. Kemudian putusan nomor 49 tahun 2011 ya, itu banyak sekali pasal-pasal yang sudah dibatalkan oleh MK. Okay. Kemudian putusan nomor 34 tahun 2012 tentang pensiun dari panitera pengganti. Kemudian putusan nomor 7 tahun 2013 tentang syarat usia lagi. Kemudian putusan nomor 1 dan 2 tahun 2014. Dan semua disebutkan persis seperti apa yang kemudian diputuskan saat ini. Syarat usia, masa jabatan menjadi 3 kali lipat. Ya, itu ada semua di putusan Mahkamah Konstitusi. Perlu saya sampaikan bahwa dari 5 putusan Mahkamah Konstitusi itu, 80% isi dari revisi Undang-Undang MK itu didasarkan pada putusan nomor 49 tahun 2011. Saya ingin katakan bahwa putusan 49 tahun 2011 itu yang mengajukan adalah, perlu saya sampaikan biar clear di sini, pemohonnya itu Zainal Arifin Mokhtar. Kemudian Prof. Saldi Isra pada saat itu belum menjadi hakim konstitusi. Kemudian Ferry Amsari. Siapa lawyernya, siapa kuasa pemohonnya? Saya sendiri, Taufik Basari. Kemudian ada Donald Faris ICW. Kemudian ada Febri Diansyah ICW juga sekarang jadi KPK. Dan satu lagi paling penting untuk diketahui oleh Viola, yaitu Ferry Junaidi, Ketua Kode Inisiatif. Oke. Jadi isi dari revisi Undang-Undang MK ini adalah akibat dari kita-kita yang waktu itu mengajukan uji material terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ya, waktu itu Undang-Undang nomor 8 tahun 2011. Termasuk juga soal syarat usia, tata cara pemilihan ya, yang juga dibatalkan. Ya, semuanya itu. Oke, saya ingin minta singkat saja sebelum saya ke Pak Hamdan Zulfa. Mbak Viola, benar demikian bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Bung Tobas tadi, semuanya ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya pada saat judicial review, pada saat uji materi? Baik, seperti ini. Mungkin Bang Tobas belum membaca seluruh draftnya ya, karena pasal-pasal yang krusial di dalam revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini adalah pasal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan 3 putusan Mahkamah Konstitusi yang hendak ditindaklanjuti. Contohnya? Pertama, soal perpanjangan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK dari 2,6 tahun jadi 5 tahun itu tidak ada di dalam 3 putusan Mahkamah Konstitusi tadi. Perpanjangan masa jabatan hakim sampai 15 tahun itu juga tidak ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Dan peningkatan usia minimal pun juga tidak ada. Memang di dalam revisi undang-undang ini ada seperti yang saya sampaikan tadi, ada 10 poin perubahan yang sesuai untuk tapi tidak spesifik disebutkan bahwa dari 5 menjadi 15, lalu kemudian syarat usianya itu kemudian dari berapa tadi menjadi 55 tahun sebelum 47 kalau tidak salah. Disebutkan sama sekali. Tidak disebutkan sama sekali. Artinya nggak. Tidak disebutkan sama sekali. Oke, baik. Artinya apa yang disampaikan Bung Tobas ini nggak tepat dong tadi. Nanti saya akan berikan kesempatan pada Bung Tobas sebelum saya kemudian ke
Pak Hamdan Zulfa. Pak Hamdan? Pak Hamdan? Bersama kami? Oh, rupanya kami mengalami kendala komunikasi. Nanti saya akan kembali ke Pak Hamdan. Saya akan jeda terlebih dahulu. Nanti Bung Tobas saya akan berikan kesempatan pada Anda. Jadi Anda harus bertanggungjawabkan apa yang kemudian Anda sampaikan tadi, bahwa ada poin-poin yang jelas di situ. Saya akan kembali setelah lagi, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.